April 2026. Pas Prayogo sendiri sebenarnya sempat nambah kepemilikannya. Free float brand masih cuma 12%, TPIA sekitar 10%. Semua jauh di bawah standar minimum yang sekarang udah diwajibin sama BI 15%. Sebenarnya kalau secara business owner ya sebenarnya menurut gue genius. Market cap-nya ikut besar, leverage bisa tinggi, kontrolnya tetap di kita. Tapi kan emang beda cerita total ya sama standar internasional. Januari 2026 barulah ada pengumuman satu keputusan yang cukup keras. Transparansi kepemilikan belum memenuhi standar, dan Mei 2026 brand TPI acuan resmi dicoret dari MSCI Global Standard Index. Dan ini mekanisme yang paling sadis ya. Passive fund sama ETF global dipaksa jual secara algoritma. Dana-dana kayak iShares, MSCI Indonesia ETF, Vanguard Emerging Market Fund, sama ratusan ETF lainnya yang tracking MSCI nggak punya pilihan selain ngejual saham ini. Bukan karena mereka pikir bisnisnya jelek atau potensi jangka panjang jelek, tapi karena emang udah mandatnya. Ya makanya dari sini ARB berulang dan berturut-turut turun. Begitu juga nilai tanda kutip kekayaannya Pak Prayogo Pangestu. Nah tapi gimana nih? Ini apa cuma di 3 saham ini? Atau setidaknya update-nya di Indonesia gimana? Apa semuanya bermain di area yang kayak gini? Para pengumuman resmi MSCI di 12 Mei 2026, Indonesia tetap di emerging market. Alhamdulillah. Kita nggak turun lah, salah satu ketakutan gue di video gue sebelumnya. Masih satu kelas sama China, India, Brazil, Korea, Malaysia. Stockbit Sekuritas bahkan bilang resiko downgrade ke frontier itu tuh cuma tail risk, bukan best case. Artinya bukan kemungkinan utama, tapi kemungkinan terburuk yang untungnya nggak kejadian. Tapi lolos frontier market bukan berarti ceritanya happy ending. Karena ini yang terjadi dalam proses selamat itu, IHSG udah terlanjur melemah 30% sepanjang 2026. Jatuh ke sekitar 6.000, rupiah hampir 18.000. Ini rekor terendah dalam sejarah. Dan ini literally dipekan pas pencoretan saham dieksekusi. Market cap BI hilang 1.190 triliun dalam 5 hari trading. IHSG 8,3% turun, yang terburuk di dunia di periode yang sama.